Laut menyediakan sumber penting protein, energi, dan mineral, serta produk-produk lain yang dibutuhkan manusia. Wilayah Laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik sumber daya hayati maupun nirhayati, mulai dari pesisir hingga perairan laut dalam. Tugas Pusat Penelitian Oseanografi adalah melakukan penelitian di bidang kelautan. Dalam penelitian ilmu dasar, telah dilakukan penelitian mengenai bidang biologi laut, ekologi perairan pesisir, oseanografi, dan geologi laut dengan berbagai bidang lainnya yang terkait. Sedangkan penelitian di bidang ilmu terapan telah dilakukan penelitian produk alam laut, budidaya biota laut, pencemaran, dan toksikologi, serta penginderaan jauh. 3 ciri utama riset oseanografi yang kita lakukan adalah: 1. Mendorong penemuan ilmiah yang akan memberikan wawasan baru tentang disiplin ilmu oseanografi. Sebagai contoh, penemuan spesies baru, penemuan teknologi baru, dan konsep atau teori-teori baru. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih detail tentang proses-proses fisis dan biokemis ekosistem laut, misalnya pengaruh upwelling atau taikan massa air terhadap kesuburan perairan laut, atau pertanyaan apa dampak pengasaman laut terhadap biota laut, atau bagaimana peran arus lintas Indonesia terhadap kesehatan ekosistem laut. Yang ketiga, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan oseanografi dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut secara aman dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pemanfaatan komunitas mikroba bagi bioremediasi pencemaran minyak, pengembangan teknologi untuk budidaya, dan pengembangan bahan obat dari laut. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mempunyai satu museum koleksi rujukan atau Reference Collection Museum dan 11 laboratorium terdiri dari lab botani laut, lab zoologi laut, lab genetika molekuler, lab budidaya, lab produk alam laut, lab geologi laut, lab oseanografi fisika, lab oseanografi kimia, lab mikrobiologi laut, lab plankton dan produktivitas, dan lab oseanografi terapan. Dari 11 laboratorium tersebut, satu lab oseanografi kimia telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional atau KAN. Perluasan ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi dan peningkatan kapasitas peralatan penelitian dilakukan agar kualitas pelayanan dan penelitian di satuan kerja ini meningkat dan mendapatkan hasil yang signifikan. Kapal riset Barunajaya 7 dan kapal riset Barunajaya 8 merupakan aset khusus dan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penelitian. Kapal Barunajaya 8 termasuk sebagai kapal riset tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini memiliki alat yang disebut Simrad Planning System atau SPS dan juga dilengkapi beberapa sensor yang terletak di badan kapal bagian bawah untuk mengamati aspek fisika dan kimia laut. Sebagai kapal penelitian, kapal Barunajaya 8 dilengkapi dengan 5 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Electronic Center untuk memantau semua hasil bacaan sensor, Multipurpose Lab, Wet Lab, and Clean Room. Kebijakan pengoperasian kapal Barunajaya 8 juga telah terakreditasi oleh Sistem Manajemen Keselamatan atau ISM Code. Dalam 5 tahun ke depan, ada 5 agenda riset oseanografi yang akan kita lakukan. Yang pertama, agenda keanekaragaman hayati laut
riset-riset yang terkait dengan eksplorasi sumber daya laut, dinamika populasi, dan migrasi biota laut. Agenda riset kedua yaitu kesehatan ekosistem laut, mencakup riset-riset tentang potensi sumber daya laut dan pengembangan indeks kesehatan ekosistem pesisir, antara lain ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Agenda riset ketiga adalah pencemaran laut, meliputi penelitian dan pengembangan bioindikator pencemaran lingkungan, pengembangan teknik bioremediasi dan restorasi, serta pengembangan baku mutu lingkungan. Agenda riset keempat yaitu perubahan iklim global. Kita mengkaji dampak kenaikan suhu dan pengasaman air laut terhadap sumber daya laut, serta kajian ekosistem pesisir sebagai karbon rosot, atau kita kenal istilah blue carbon. Agenda riset yang terakhir, yaitu yang kelima, bioprospeksi biota laut. Ada 3 kegiatan, yaitu 1, pembenihan dan budidaya invertebrata laut. Kemudian yang kedua, pengembangan fungsional food berbasis sumber daya hayati laut. Ketiga adalah kajian potensi energi terbarukan dari biota laut. Selain melaksanakan penelitian dan programnya sendiri, lembaga ini juga bekerja sama dengan instansi lain, baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama nasional, regional, dan internasional. Kerjasama penelitian juga dilakukan dengan beberapa perusahaan multinasional seperti PT Newmont Nusa Tenggara dan Total. Perpustakaan Pusat Penelitian Oseanografi (LIPI) merupakan pusat informasi yang menyediakan seluruh hasil penelitian dan publikasi ilmiah bidang kelautan. Dengan memiliki kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek bidang kelautan, maka Indonesia akan mampu mengelola sumber daya laut yang melimpah bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi di masa depan akan menjadi pusat penelitian unggulan di bidang oseanografi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan di Asia Pasifik.